Perjalanan tidak selalu mulus dan tanpa kendala. Kita tidak pernah bisa memprediksi kondisi jalan yang akan kita lalui. Dan ditambah juga kendala yang akan kita hadapi selama perjalanan. Namun, akan selalu ada kebaikan dan pengalaman yang kita temukan di setiap sudut Indonesia. Dan inilah kisah Jajago dalam petualangan di Majene, Sulawesi Barat. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami berpisah dengan teman-teman dari Kota Pinrang di Sulawesi Selatan. Perjalanan pun kami lanjutkan dengan menyeberangi laut untuk singgah ke pulau kecil yang begitu indah. Dan juga pengalaman camping di pinggiran sungai yang dikelilingi dengan perbukitan yang begitu indah. Dan setelah pagi hari tiba, inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Halo Brother Boy, di pagi yang cerah ini kita mau melanjutkan perjalanan kita ke kota Majene. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan kota-kota kecil dengan perumahan tradisional hingga hamparan hijau perbukitan yang membuat hati jadi senang. Kita sangat menikmati perjalanan ke sini. Jadi boy, perjalanan kita untuk sampai ke kota Majene Dimas memang nggak lama-lama amat, hanya 2,5 jam. Namun faktanya kami bisa sampai 4 jam karena ternyata di jalur poros yang banyak dilewati oleh truk-truk besar bawa muatan logistik dan mereka pelan. Kita mau nyelip, mereka terlalu panjang. Jadi kecepatan kita rata-rata ya untuk menuju Majene ini cuma bisa di 30-40. Wow, jalur poros yang sangat ramai dengan truk. Mantap. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Basuki tidak bisa digas. Jadi ketika saya tekan gas injak full pun RPM-nya nggak naik-naik. Karena panik, akhirnya kita berhenti di tengah jalan sambil mencari solusi. Ada apakah dengan Basuki? Kita sudah telepon ke teman-teman kita, telepon bahkan ke pihak karoseri, telepon ke banyak orang juga. Semua kebingungan ya. Yang pertama kita cek adalah koplingnya, apa koplingnya sudah lost atau bagaimana. Kemudian kita lanjut dengan mengecek untuk kelistrikan dan juga mengecek untuk hal-hal lainnya. Karena kebingungan, kami langsung mengontak pihak dari Wuling. Dan di luar dugaan, rupanya pihak Wuling sangat sigap. Hanya dalam waktu singkat, mereka langsung mengirimkan mobil servis untuk membantu kami. Mereka berjalan dalam waktu 5 jam karena dari Parepare untuk menyusul kami, waktunya lumayan panjang juga, plus karena macet. Dan kami sangat senang sekali dan terbantu dengan tim dari Wuling yang sangat sigap. Mereka membawa peralatan sangat lengkap dan ternyata masalahnya sangat sepele ya. Hanya karena air filter saja. Ya, ini pengalaman sih ya, walaupun hal sepele, cuma karena kita memang benar-benar buta banget tentang otomotif, ini jadi pelajaran berharga buat kami. Dan akhirnya setelah selesai dengan tim Wuling yang sudah sangat membantu, kita pun lanjut perjalanan kita. Dan sekarang sudah di malam hari boy ya. Kita perjalanan harusnya dari tadi udah sampai, cuma karena kita lagi perbaikin barang ya. Ini udah malam ya, sekitar jam 7 malam. Kita baru sampai ke daerah Tinambung ini. Mungkin apalagi Majene, cuma karena kami nggak mau jalan malam, kami harus cari tempat rehat sekarang. Ternyata memang benar kata orang ya, jalan poros yang ini tidak disarankan jalan malam hari bagi kamu yang belum kenal medannya. Karena memang lampunya sangat minim boy. Oke boy, jadi kita sudah sampai ini di Polsek Majene di malam hari. Dan di luar dugaan ini bukan Polsek, tapi ini Polres Majene. Halo semuanya. Ini dari tim Pasaka Om, betul? Pasaka, apa sih kata Pasaka Om? Pasukan siap segap kriminal Polres Majene. Mantap. Ini komandan saya nih. Halo Om. Om siapa namanya Om?
Bula. 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 Panggil Babe. Babe, salam kenal Om Babe. Selamat datang di Kota Tua, Sulawesi Barat, Kabupaten Majene. Yes, mantap. Ini Polres ya? Polres. Jadi selama ini kami tuh cuma pernah numpang di Polsek. Karena yang saya tahu Polres itu tempat administrasi, kita nggak boleh numpang untuk parkir. Koordinasi dulu sama pimpinan. Oh pasti. Kayak biasa kalau kami itu harus kirim KTP dulu biasanya ya. Iya. Di KTP dulu. Benar. Setelah dibantu pengurusan izin untuk menginap semalam di Polres Majene, kami langsung parkirin Basuki ke tempat yang ditentukan. Dan lanjut kasih lihat Basuki untuk bapak-bapak yang ada di Polres. Setelah asik berbincang, dan kita melihat Basuki, dan kita mau langsung lanjut mandi dulu ya boy. Sudah segar. Mandi gimana kau? Langsung badanku tuh kayak hawa dinginnya, aduh. Mandinya di mana? Mandinya di samping kafe tuh. Ini adalah kafe yang ada di depannya Polsek ya, Polres ya. Iya Polres Majene. Cuma nyebrangnya harus hati-hati boy. Ya. Banyak truk karena ini kan jalan Polres Majene. Mau kemana? Jadi kita dipinjam motor dengan Om Babe dan sekarang kita mau cari kuliner malam dulu di Kota Majene. Let's go! Kita langsung diajak kuliner ke tempat yang kata Om Babe sih wajib dikunjungi, yaitu Kedai Mami Ros. Tempat ini unik ya, nasinya itu menggunakan beras ketan. Dan untuk tekstur nasinya itu kenyal. Ditambah dengan taburan bawang merah goreng, serta telur dan daging ikan tuna yang disiram dengan sambal. Untuk seporsi nasi ini harganya Rp15.000 aja. Bersahabat kan harganya? Dia punya sambal tuh agak asam-asam, jadi nggak sepedis. Yang kutemukan terlalu jahat lah, itu karena pedas banget. Enak coy. Dia nama loh ya. Gimana bu orang mah? Tetap gak berani makan terlalu banyak sih, tapi enak. Jangan sampai makanya kelupaan. Udah enak. Tapi ini makan malam yang asik. Ini pertama kali kami mencoba sokol. Khas Sulbar berarti ya? Atau khas Majene? Di Sulawesi pada umumnya ada. Oh ada. Hai, setiap daerah Beda cara penyajian. dan beda rasanya. Iya. Ini salah satu yang cukup enak nih. Dan seporsi bagi dua cukup kenyang. Selesai makan dan bincang-bincang, kita sekarang mau kembali ke Basuki. Dan kita mau istirahat dulu ya. Bam, aku lapar buatkan nasi. Pria sejati, pandai buat nasi. Mana? Aku beli nasi instan loh. Tuh di atas, iya. Ini namanya cemil malam-malam, tinggal digunting. Nasi instan. Kau tengok, Mantap. tak perlu cuci, tak perlu kau repot-repot. Oh, kau tengok. Oh, 1:1. Dah, tak perlu rice cooker, tak perlu apapun. Woi, apa kau udah makan? Yang masak yang makan. Aku yang lapar, babi kau. Kau kasih lauk bakso doi dah nyaman. Beras porang, rendah kalori. Cocok buat kau yang suka kelaparan tengah malam. Tambah bawang goreng. Biar makin mantap. Oh. Aku baru nyadar, beras ini cocok buat kau yang hobi camping outdoor. Jadi kau nggak usah bawa banyak barang aneh-aneh. Sebungkus pesai panas dah kau punya nasi. Iya ya, jadi gak usah repot-repot ya. Repot harus pakai tunggu nasi Atau kau matang harus lagi, rice iya. Atau kau kayak aku, tipe yang masak nasi tuh opsi cuma dua, terlalu lembek atau terlalu kering. Nah, ini auto aman. Udah makan lo ya. Yoi. Bye. Ini bagian bawah, tinggal ditarik ke sini. Dan sama untuk sumber ikannya. Inilah tempat tidur untuk 2 orang. Sangat lapang, sangat lega. Selamat pagi, pada boy. Ini di jam tujuan pagi ya. Jadi kita masih menginap
di Polres Majene. Oh, indahnya pemandangan. Inilah view kita di pagi hari, boy. Mantap. Dan ini yang banyak orang mau nanya tentang aktivitas kalau bangun pagi di camper van. Sekarang kita mau keluar dulu. Kita mau aktivitas untuk explore kota baru di hari ini. Good morning sunshine. Selamat pagi ngengep. Pagi. Ayo kita mandi. Mandi pun jauh. Untuk menjemput kota pertama di Sulawesi Barat. Majene. Let's go. Sampai pada mandi kita. Todong. Kabur John. Kau ini macam kita tersangka apa aja? Pagi Pak. Pagi Pak. Kalau pagi mah nggak masalah. Tapi kalau kau malam-malam lagi ngantuk-ngantuk, kau mau pergi kencing, kau harus nyebrang kayak gini seram-seram juga. Oh ya, ini adalah warung kopi cafe yang disarankan oleh tim Polres untuk kita boleh izin pinjam WC juga. Luar pakai tuh. Agak kayak maling memang, cuma kita udah izin sama yang punya jadi aman. Dan sudah segar semua. Riana sudah segar? Sudah. Beb, coba cek dia dari solar panel masuk berapa watt? 198 watt ya. 72%. Jadi kita update kini untuk pengalaman kita menggunakan power station ya. Jadi power station kita itu kan Blue Yeti total tuh 5120 WH. Rata-rata pengguna kita satu malaman itu 25%. Jadi dari 100% tinggal 75 di pagi hari. Dan sekarang di jam 9 begitu dia sudah ngecas sekitar 198 watt, anggap 200 watt. Nah, rata-rata sih kalau kita pakai itu kayak gini, dia tuh selalu penuh sih. Ya, kadang-kadang kalau memang lagi mendung atau hujan atau bahkan kita parkir di bawah pohon, dia ngecasnya kurang. Cuma so far pengalaman kami dengan 5110 WH itu bisa berarti bertahan kurang lebih 4 hari nonstop tanpa ada matahari. Tapi so far kita cukup puas ya, itu tidak tahu kekurangan lah. Karena yang cukup makan itu kan paling kulkas ya, domestik. Dan itu pun sangat irit. Kulkas kita tuh cuma makan sekitar 50 hingga 70 watt per jam. Dan itu pun nggak selalu aktif. Kalau dia udah dingin dia akan mati sendiri. Oke, jadi pagi ini kita mau langsung dulu ikut Om Babe untuk kuliner. Nah, kita akan berpisah dulu dengan teman-teman dari Polres Majene. Yuk sayang. Halo Pak, pamit dulu kita, cabut dulu kita. Ya Om, pamit dulu. Pamit dulu kita semua, yuk isi semua ya. Dan mari kita bergerak menuju ke destinasi berikutnya. Polres ramai coy. Beda jauh kayak gitu Polsek selama ini ya. Iya, ini pertama kalinya kita di Polres ini pertama kali. Karena biasa di Polres itu kita nggak pernah kayak nggak boleh kita numpang nginep karena tuh ramai memang. Itu kan tempat administrasi ya. Nah kita selalu diarahkan ke Polsek aja. Tapi yang Polres di sini kayaknya nggak terlalu gimana iya, formal deh. Ya dia lebih mungkin karena luas juga tempat parkirnya. Iya. Memang sih pagi-pagi ramai, cuman kita masih bisa tidur dengan sengaja tanpa kaget mendadak karena ramai di luar. Good. Dan inilah suasana pagi hari di Kota Majene. Kabupaten Majene berada di Provinsi Sulawesi Barat. Majene ini dicanangkan sebagai kota pendidikan dengan banyaknya kampus yang ada di sini. Kabupaten ini terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Penduduk yang ada di Majene sebagian besar berasal dari suku Mandar, yang merupakan suku asli di Sulawesi Barat. Umumnya mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa Mandar. Yang kami suka dari Majene itu bukan hanya view rumah dan toko, tapi dikombinasikan dengan view alam kayak pegunungan dan laut. Indah banget kan? Dan sekarang kita mau singgah dulu ke tempat makan yang legendaris kata Om Babe, yaitu Kindomina. Tempat ini menjual ketupat sayur legendaris yang sudah ada sejak tahun 1970-an loh. Kindo tuh bahasa Mandar artinya apa Om? Ibu. Ibu, berarti Ibu Mina. Ibu Mina. Oh. Tempat ini dari tahun 70 sudah ada. Mantap. Jadi makanya yang setiap orang yang kunjungan dari luar kota pasti wajib harus ini dulu. Oh, karena iya. termasuk makanan legend di tanah Mandar. Ah, kalau yang lontong sayur 20. Kalau nasi kuning Ini 16,5. 16,5.
16,5. Ambil porsi setengah. Oh, jadi spesialty sini adalah lontong sayur dan juga nasi kuning. Enak. Aku jujur-jujurnya jarang banget mau makan lontong. Tapi ini enak. Jadi dia punya bumbu tuh kuah santan, kemudian ada kayak labu timun itu ya. Iya. Kayak biasa. Labu ya gitu ya. Ini ada ikan sama telur. Dan tuna. Oh, tuna lagi. Wah. Yang unik juga adalah minumannya, Boy. Ya, ini air putih warna pink. Oh. Apa namanya, Om? Dolong. 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 Terbuat dari Kayu yang dicelup, bukan serbuk. kayu dan telur. Mantap. Aku mau tes dia punya air dolong. Mau tawar, coy. Ini kan boleh, biasanya kalau orang-orang tua di sini di terapi. Buat terapi? Oh, boleh. Air obat. Air obat. Mantap. Ini lebih kental dan ikan tuna, coy. Oh, bahaya ini. Bahaya ini, Boy. Pantesan aja di sini rame. Karena memang seenak itu makanan di sini. Rasanya tuh kaya dan gurih. Nah, habis makan, kita mau lanjut ekspor pasar tradisional yang ada di Majene. Di sini itu ya bener-bener bersih pasarnya nih. Jadi enak buat jalan gitu loh. Oh, jadi ini tuh kayak Central Market itu nggak cuma jual kayak daging-dagingan atau ikan-ikanan, tapi dia juga jual semua jasa, baju semuanya ada di sini. Apa kelontong ya, pasar kelontong. Iya. Sampai di mana kita, Om? Ini sekarang lagi di pasar sentral Majene. Jadi saya mau perlihatkan bahwa jajanan yang kue kering itu ada yang seperti ini di sini. Oh iya. Kalau orang Majene atau di Mandar sebutnya ini adalah ranggina. Oh, ranggina. Ranggina. Jadi dia tuh percampuran antara beras ketan dengan gula merah. Ini teksturnya lembut. Kalau yang ini namanya bolu. Oke. Kalau ini di Majene sebutnya kande-kande lomo. Bahasa Indonesia itu adalah kue minyak. Wih. Ini juga beras ketan dibikin, Pak. Oh, kue ringan katanya. Kande-kande marikang. Memang ringan ya. Gue sih rekomendasi ini. Oh, Oke, iya. ambil rekomendasinya. Ambil rekomendasi. Ya terlalu banyak, Pak. Nggak apa-apa jangan. solo. Gak Buat jajan di jalan nggak apa-apa. Ini kasipi. Kasipi. Krepes lokal. Ah. Ya, jadi satu kantong ini totalnya 38.000, Om. Oh, makasih. Ya, kasih. Oh, ini minyak kebanggaan Mandar. Ini dua-dua dijualkan Dua-dua. Kalau ini? 10. Seru ya. Sayangnya kita jarang. Ikan. Timbang. Sama berarti. Goreng kering mantap. Itu Terima ya. kasih, Bu, ya. Oh, yang penasaran ini kemarin buras. kan? Oh. Lu sambil Bukan joroy. sambil coba nggak apa-apa. Oh, jadi pisang sama Santan. kelapa. Ah, itu kelapanya ada. Oh. Kalau makan lokan juroi harus pakai kelapa itu. Masukin aja. Oke. Lokan joroy satu berapa, Kak? 5.000, Pak. Oh, 5.004. Seru loh kok pakai ini. Itu apa lagi tuh? Spice. Spice. Ini seru loh. Kawan. Heeh. Nih. Makan bareng. Enggak enak. Oh, beda kue lagi. Enggak sama. Campur pakai pisang. Coba lah. Jadikan lauk. Coba rasanya. Pisangnya manis. Iya, cuman kombinasi pisang sama kelapa. Manis asin. Oh, gitu. Kelapanya asin. Cobain deh. Ini asin dari kelapa ke dari tangan kau. Kelapa. Ini pakai ini. Enak juga. Spice. Campur Dimakan sama Om. pisang. Ini terbuat dari apa sih? Dari kelapa juga. Oh. Enak. Macam apa dia? Asin-asin. Oh, ini kelapa yang asin ya? Iya, Pedas. Mak. Asin pedas. Ini bukan kelapa yang manis. Agak aneh campur sama pisang. Kan lidahnya belum terbiasa. Ya, lidahku harus dibiasakan dengan lidah Mandar loh. Ini ikan juga nih. Kalau orang sini bilangnya pupuk. Ikan lagi. Yang satu deh.
Sapalina, Bu? 5.000. Oh, 5.000. Oh, bisa, sah. Tes lo ikan, tes lo ikan. Liburan. Coba rasanya. Ikan ya? Ikan. Ikan, meskipun jadi agak lucu sih, tapi ikannya enak. Tapi ikannya emang banyak rasa ikannya. Kayak cerminan ikan air itu apa sih? Agak. Ini pertama kali aku makan ikan daging campur kelapa yang dibuat dalam bentuk kayak gini. Ini cocok sama nasi. Nah, ini literally daging ikan. Ini kayak nugget, nugget versi ikan. Nenek gula merah. Orang sini bilangnya gula kambu. Oh, gula merah langsung dimakan? Enggak, maksudnya kayak gini. Oh, Pernah? enggak. Dia rasanya manis. Oh. Sok coba. Coba. Enggak apa-apa. Tahu. Ada Gula campuran aren kelapa sama kental. gula merah. Manis. Gigiku sakit rasanya. Kamu dulu ya pakai manisnya ya. Oh, dia udah hancur gini ya. Aku kayak ngunyah gula aren. Oh, mas banget. Ini tuh gula aren sama ubi ya, atau apa sih? Kelapa tadi. Oh, kelapa. Oh, ya ampun, masih banget. Makan hal itu langsung enak. Di sini kita juga bisa melihat barang-barang kayak kayu ya. Ternyata ini adalah kayu yang tadi kita makan itu. Yang minum. Yang diminum. Dolong. Kemudian aku kira tadi ini adalah batu akik, boy. Ternyata tawas. Ini buat ketek, tiduran. Tiduran? Oh, satu 5.000. Gue jamin kalau ada yang bau, pakai ini pasti hilang. Tajam coy. Kalau kena air ini dengan sendirinya dia akan mulus kena air. Oh. Apa lagi nih, Om? Yang Koko kan penasaran kan sama ikan bopi api. Bau piapi. Ini. Ini makan sama Jepa. Mantap. Bopi api apa nih? Bopi api. Dewa itu biar. Salina, Pak. Hah? Bukan tuh Salina? Harganya berapa? Sapalina. Sapalina. Jangan. Kau nih. Bahasa kata-kata terus kau belajar. Sapalina. Sapalina. Sapalina, Pak. 18 juta. Oke. Thank you. Kasih. Masyarakat suku Mandar memiliki menu makanan yang begitu unik bernama Jepa. Makanan yang terbuat dari parutan singkong dan kelapa ini bentuknya bulat pipih, sehingga biasa disebut sebagai pizza dari tanah Mandar. Jepa itu dibuat dengan cara memasukkan parutan singkong bercampur kelapa ke atas tembikar yang terbuat dari tanah liat. Sebelumnya, tembikar terlebih dahulu dipanaskan menggunakan api dari kayu bakar. Oleh warga setempat, alat membuat jepa ini disebut panjepangan. Setelah parutan singkong bercampur kelapa dibentuk bulat, bagian atasnya juga diberi tembikar yang dipanaskan. Tujuannya adalah biar jepa itu lebih cepat matang dan tidak mudah hancur. Proses pembuatannya nggak lama kok, hanya beberapa menit. Jepa khas Mandar ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan banyak masyarakat Mandar yang menjadikan bekal untuk perjalanan ke laut. Jepa itu paling enak dimakan pas masih hangat, dengan taburan kelapa di atasnya. Dan taman santapannya adalah tumis sayur dan juga ikan tuing-tuing ini, atau ikan terbang yang udah diasapi. Mereka juga bisa ditemenin dengan bau peapi. BTW, kalian harus tahu ya, bau itu artinya ikan dalam bahasa Mandar. Dan sekarang kita sedang berada di Majene, Sulawesi Barat. Ini adalah tanahnya Mandar. Dan kita ingin mencoba makanan khas Mandar, yaitu adalah jepa dan juga bau siapi. Dan coba makannya cuma ngengok. Kopek dulu. Tuh kopi dulu, habis itu dicocol. Cocok sama kuah dulu. Asin asam. Oh, dimakan sama Asin ikan. kan? Jepa. Oke, ini kau makan jepa, kau wajib siapin minuman. Tidak kau kesel. Manis? Iya dong. Manis ya?
ikan terbang enak rupanya Indonesia deh. Lapar Pak. Lapar Pak. Bukan. Dia manisnya tuh enak. Hai, aku nyampe kok jangan makan perutnya. Aku kemakan perut. Pahit. Sekarang pahit. Pahit sampai ke seluruh mulut. Tempat ini sangat recommended ya. Kau main ke daerah Majene, jangan lupa kau kontak si Om Babe karena beliau tahu spot terbaik yang kita butuhkan. Ini melebihi ekspektasi aku. Ditunggu di Majene. Pasti kalian tidak kecewa. Jadi di sebelah sini aku kira tadi itu apa ya, kriwil-kriwil gini ya. Rupanya awalnya aku tanya ini buat ritual, aku kaget ya, sesajen bukan ya. Ini adalah dupa dari kearifan lokal, namanya adalah undung. Ini tujuannya untuk dipakai pas kamu lagi doa, lagi berhajat. Jadi dibakar ke api lalu kamu doa-doakan itu loh. Nice. Dupa. Lalu yang aku kaget juga rupanya di sini tuh mereka masih banyak jual kayak ini. Ini buat obor, buat pelita di rumah sama minyak tanah. Aku susah cari minyak tanah sekarang, sih masih banyak. Setelah asik mengeksplor pasar dan makan di Majene, ternyata di luar sudah disambut dengan badeboy yang ngajak foto bareng. Buat kalian udah ketemu kita, jangan lupa nyamperin ya. Dan selanjutnya, kita akan menuju ke makam raja-raja yang terkenal dengan view-nya yang indah banget. Sekarang kita singgah ke makam Raja Banggai. Di masa lampau, kerajaan Banggai merupakan salah satu kerajaan Mandar yang tergabung dalam persekutuan 7 kerajaan yang terletak di muara Sungai Sadang atau di dekat pesisir pantai. Salah satu jejak kerajaan Banggai yang bisa kalian lihat sekarang adalah kompleks dari makam raja-raja ini. Dan diyakini makam ini sudah berusia lebih dari 400 tahun. Makam kuno ini masih terjaga di atas lahan seluas 1,6 hektar dan berada langsung di atas ketinggian 31 meter dan berhadapan dengan Teluk Majene. Jadi di makam ini yang terkenal itu memang orang datang buat foto-foto, kau bayangkan nggak? Dan bahkan prewed di sini. Jadi preweddingnya di kuburan, canggih ya. Dan view-nya di belakang, kau tengok, inilah kota Majene kata mereka ya, kelihatan di teluknya. Bagus ya video ya? Bisa ngomong dah. Tapi berarti mereka fotonya untuk background laut, bukan background makam ya? Background makam. Menarik. Keren. Mereka bilang Bali second, Bali KW katanya. Keren. Ya Web. Di sini selain wisata makam, kita juga bisa nongkrong tuh. Kayak ada beruga gitu, apa berteduh dan view-nya. Selanjutnya, kita mau lanjut mengunjungi tempat bersejarah yaitu Museum Majene. Dan setelah kita kontak, akhirnya yang bawa kunci sudah membukakan kita punya pintu museum. Jadi kayak kita bahas kemarin bahwa memang museum ini dulunya rumah sakit dan ini tuh masih bangunan Belanda. Makanya nggak kaget, kami tuh museum bukan museum Mandar doang, tapi juga masih simpan barang-barang rumah sakit gitu loh. Ini siapa, Tante? Yang kemarin kan rumah sakit, ini salah satu Pasien? Pasien, iya. Sampai penyembuhannya kemarin. Gitu, dari buncit ke kurus ke sehat ya. Ini before, nih segede ini tuh. Wah, kemudian ini afternya, sembuh. Mantap. Jadi sorenya ini kan dulu rumah sakit. Ini tempat kamar operasi. Jadi karena ini masih zaman ini sengaja ditinggal. Ini masih nyala. Menala. Sampai nyala tuh lari. Awalnya berbeda. Oh ini kerajaan rumah sakit. Iya. Ini baju yang membedakan bangsawan dengan Orang biasa. Berarti beliau ini Daeng, Om. Iya. Daeng. Jadi ini kelapa ini sebagai pemberat, biar sarung ini seratnya enggak ini, tetap utuh. Sebagai pemberat. Oh, gitu. Oh, cantik-cantik. Keren ya. Bagus sekali. Museum Majene. Rumah adat Mandar. Jadi salah satu yang masih terjaga di Mandar tuh adalah si kapal Sande. Ini sangat legend karena dia tuh kapal layar tanpa mesin, Om ya. Ya betul. Ya tapi memang sampai ke luar negeri kok, sampai ke Malaysia. Oh, keren ya. The Legend of Sande. Lucunya adalah yang buat kami penasaran adalah si ular yang diawetkan. Ini ular piton
ditangkap oleh Abdurrahman Rahman bertempat di Dusun Belalang, Desa Onang. Gini panjangnya si ular. Oh, ini bekas ombaknya. Keren nih. Oh, ini yang bikin tempat tinggalnya ini ikan tuna. Tempat berkumpulnya. Ya, semua ya bersarang ya. Besar kecil semuanya berkumpul di sini. Keren. Kalau ini namanya buaro, dia digunakan pada saat nelayan berburu telur ikan terbang. Oh, ini yang selama ini tunggu ini dong pas hari. Panas banget tadi. Tapi memang mungkin karena lama nggak dibuka jadinya agak pengap. Bawahnya nggak enak. Panas. Gitu, dari dulu. Oh, dari dulu gitu. Bangunannya tinggi, harusnya bagus sirkulasi udaranya. Iya. Bangunan tinggi. Feel kami masuk ke musim ini tuh mirip persis kayak yang pas kami ke Mula Warman, bukan? Ini kayak Mula Warman. Mula Warman sama aja. Dia tuh kayak pala kau berat karena kayak kau sesak. Ya menurut aku sih ya cuma karena lama nggak dibuka ya, makanya dia agak pengap kan. Soalnya memang agak lucu sih kan, nggak dijaga sama sekali kan. Yaitu mungkin karena kekurangan hawa orang. Jadi ya begitu deh. Setelah asik berpetualang dengan Om Babe dan teman-teman lainnya, sekarang kita akan berpisah dulu ya, karena kita masih harus lanjut ke destinasi berikutnya. Terima kasih banyak untuk Om Babe dan teman-teman dari Polres Majene yang sudah welcome banget dengan kita berdua. Walaupun kita yang numpang sebentar, tapi dianggap seperti keluarga sendiri dan masih diajak keliling kota Majene. Thank you banget ya, semoga kita ketemu lagi. Dan kemudian setelah selesai kita dari museum, kita akan lanjut ke destinasi paling utama di Majene, yaitu Pantai Datok. Jadi Pantai Datok itu dari kota Majene, jaraknya tuh hanya sekitar 5 menit. Jadi ini pantai sangat dekat dengan kota tapi masih indah. Katanya sih ini adalah Bali kedua, Balinya KW katanya. Jalan untuk menuju ke arah pantai sih cukup oke sih, cukup luas. Kita lihat pantai gimana ya. Dan ini dia pantai kebanggaan kota Majene, yang terkenal dengan pemandangan khas pasir putih dan tebing karangnya yang begitu indah, yaitu Pantai Datok. Dan akhirnya tiba di destinasi wisata paling fenomenal di Majene, yaitu adalah Pantai Datok. Jadi kukira ini kayak pantai biasa di kau sampai lo pantai, rupanya tidak ya. Kau harus jalan dulu, naik tangga ini yang udah dibuat dan sangat bagus banget untuk turun ke bawah. Jadi kita di tebing bro, pantai di sana tuh. Nih, macam vibe-vibe-nya Bali kan? Woi, cantik benar. Lautnya bagus dan pasirnya putih. Banyak beruga buat kau nyantai pondok-pondokan. Tiket masuk hanya 5.000. Recommended Pantai Datok. Cuman yang aku dengar dari info orang Polres, dia bilang bahwa di Pantai Datok itu sudah mulai dilarang untuk stay malam karena ada beberapa insiden terjadi di sini. Jadi ya dilarang kalau malam hari. Tapi mungkin kalau warga lokal mereka udah terbiasa kali ya, nggak masalah juga. Kalau kau lihat sekilas boy, ini vibes-nya agak mirip Uluwatu yang di Bali ya, kan? Akhirnya sampai ke salah satu puncak. Gimana view-nya? Akhirnya kecolongan. Lautnya bagus sih, dia punya warna tuh gradasi hijaunya bagus. Tapi anginnya gila, ini nggak tahu turun aku selamat. Oh, gila, cakep banget. Ini di tepian aja anginnya kuat banget, apa yang kau di tengah. Oh iya, roboh kena angin ya. Aku bisa bayangkan aku camping sini, aku mancing di dekat pondok, nyantai di pondok, bikin kopi, nyantai-nyantai dan bini aku cantik, dia nonton film Korea, aku mancing. Bahagia dah. Jadi kau jauh-jauh ke laut nonton Korea? Kan biasa gitu. Enggak loh. Oh, dia ada sudut kiri untuk main ke tebing dan sudut kanan untuk main ke gazebo. Kita lihat ya. Bagus ya lautnya ya. Pantai Datok yang di Majene punya keindahan tersendiri dengan pantainya dikelilingi oleh batu tebing karang. Setiap orang yang melintas di Majene pasti mengatakan bahwa Pantai Datok adalah tempat yang wajib dikunjungi. Aduh, sayang sekali. Padahal sana bagus banget loh, banyak pondok-pondok kecil, gazebo-gazebo, cuman dia punya jalan itu patah bro. Itu patah jalannya, jadi satu nggak bisa lagi. Sampai ke ujung nggak bisa juga, patah semua, terputus jalannya. Sayang sekali, padahal bagus bah, Pantai Datok nih. Ini juga asik nih.
Buat kau yang hobi mancing ini cocok nih buat nyantai di pondok bayar 5.000. Kau bawa kopi, bawa indomie, bawa kursi camping, bikin hammock. The best. Angin sih sungguh kencang. Kau tak percaya kau lihat drone aku. Ini drone aku matikan. Kau lihat ya. Kena baju tuh. Dan kita akan meninggalkan Pantai Datok. Dan kayak biasa ya, ini adalah dua sejoli petualang. Niatnya pengen jalan, tapi fisiknya tak kuat. Kita tahun bulan kan? Oh iyalah, Riana punya excuse lagi datang bulan. Berarti aku lagi kena data matahari. Ya aku lemah. Pengen duduk kami tuh ya, keliling Indonesia sambil kayak Seven Summit, mendaki gunung-gunung yang ada. Naik 2 langkah ya udah. Tapi memang kakiku tuh hanya kuat injak kopling, nggak kuat daki gunung. Oke, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Oke, kita lagi isi bensin ya, menuju Mamuju. Badaboynya ramai. Oke, kasih semuanya ya, dadah, dadah semua. Siap. Dadah. Heboh kali coy. Sangat-sangat heboh. Sekarang kita sudah meninggalkan kota Majene. Selamat tinggal. Dan sekarang kita akan lanjut menuju ke daerah Mamuju. Tapi seperti biasa kita akan singgah-singgah dulu sambil nyari wisatanya. Oke, kita baru bergerak sekitar nggak sampai 100 meter dari Majene. Kau akan ketemu jalan yang agak rusak di sini. Tapi enggak, baik-baik amat sih. Jadi buat kamu yang melewati jalur dari Mamuju sampai ke arah Palu, kau akan sangat menikmati jalan ini karena kirinya itu pantai. Jadi kau akan lihat jalur pesisir. Ini akan sampai Mamuju nantinya, tepatnya Tapalang. Jadi ya kita akan sangat menikmati perjalanan ini sih. Keren. Majene Mamuju keren. Selama perjalanan, kita akan melewati berbagai pantai dan teluk yang tersebar di sepanjang pesisir. Kemudian ada deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi di sepanjang pantai, membuat pesona alamnya tuh jadi indah banget, kayak tropis-tropis gitu. Yang kami suka dalam perjalanan ini adalah bukitnya masih asri banget. Hijaunya itu bikin mata tuh manja banget. Dan di sini perjalanan tuh kayak lengkap lah. Kita bisa dapatin pantai, bukit, pegunungan hijau, angin sepoi-sepoi. Pokoknya nggak ngebosenin deh. Setelah perjalanan yang cukup lama, kita sudah mulai cukup lapar juga. Jadi kita mau singgah dulu ya untuk makan di kios dekat sini yang menjual ikan terbang alias tuing-tuing. Dalam perjalanan kita ke Mamuju, kamu akan singgah ke sebuah tempat namanya adalah Somba. Kamu bisa lihat dengan tepi jalan tuh banyak yang kios-kios di tepi jualan ikan. Dan memang benar bahwa daerah Maji Mamuju terkenal dengan ikan terbangnya, yang mana di sini dipanggil dengan ikan tuing-tuing. Gampang dihafal. Ikan terbang ya tuing-tuing. Ya aku baru nyadar kalau bau kan bahasa dari ikan. Mungkin bau-bau itu adalah ikan-ikan kali ya. Jadi kami pilih satu buah warung yang paling dekat dengan laut. Seporsi tuing-tuing 25.000 kak ya. Siap. Dan ikan terbang kita alias si tuing-tuing sudah datang ya. Riana lihatnya panik ya. Jadi ciri khas dari ikan terbang ya, kau bisa tengok. Jadi dia dibakar kering kayak gini. Jadi kering banget, kayak ikan asap gitu loh. Traumanya aku adalah pas aku makan ikan terbang, aku kemakan perutnya yang pahitnya luar biasa. Dia gak trauma sekarang. Dia dimakan pakai saus sambal tomat. Ini beda dengan ikan pada umumnya kan? Apa beda yang itu? Apa sih lucu banget katanya cangkangnya itu loh, cangkang ikannya. Oh sisiknya. Nah, terus sama ya sisiknya tuh mengering boy. Nah dia tuh kayak di tengah tuh kayak kosong banget gitu. Tulangnya tuh kecil gitu. Kebanyakan terbang kali kan? Mungkin. Karena kan ini ikan tidak berenang, ikan terbang. Beneran. Ikannya Google terbang. sih begitu. Berenang laut Cipalang. Jadi walaupun dia dibakar kering, dalamnya tetap basah. Itu yang bikin teksturnya mungkin kata Ariana agak aneh jadinya.
Lucu. Apakah dia dimakan dengan sisiknya? Aku nggak tahu. Pahit. Suka makan apa ya? Bukan perutnya, ada bagian pahit John. Banyak tulangnya ya dimakan. Iya. Oh iya, pakai tulangnya. Iya banyak tulangnya itu. Oh iya, pakai tulang. Tulangnya Iya banyak kecil-kecil. tulangnya kalau di perutnya. Di sini, ibunya juga ada jelasin kita cara makannya. Karena memang susah banget makan ikan ini. Selain penuh dengan tulang dan sekali gigit, bagian lain tuh kayak perutnya tuh kayak pecah gitu. Jadi banyak kali yang pahit-pahit di bagiannya. Mungkin kami yang salah kali ya. Ada Bu enak sih yang ikannya. Enak, cuma Banyak banyak tulang dan susah dimakan, dia suka pahit. Yang dimakan anunya, perutnya. Ada tuh perutnya dalam tuh hitam-hitam. Ah, dimakan. oh iya gitu, tulangnya banyak Oke, dan sedikit update kami mengenai ikan tuing-tuing. Intinya nggak cocok buat aku sama Riana. Karena tulangnya banyak sekali. Jadi yang bisa dimakan tuh cuma di bagian punggungnya. Bagian perutnya tuh banyak tulang. Kemudian kalau kau kemakan sedikit, dia punya isi perut. Ih, gila, trauma. Pahit banget. Pahit. Aku trauma, Riana trauma. Aku kayak makan apa pun jadi gak enak gitu kenapa perutnya. Ya, karena pahitnya tuh sampai ke seluruh mulut kau. Iya. Nah, ini karena kami tak pandai makan ya. Cuma kalau kau mau coba, layak dicoba. Ikan tuing-tuing. Kearifan lokal dari Majene Mamuju. Tapi sebenarnya punggungnya manis kok. Iya. Cuma kayaknya dia lebih kebanyakan parut deh. Iya. Rakyat. Nah, anak-anak apa somba. Mereka bilang dia nak cantik. Nggak pandai aja cantik dia. Aku memang santai kok. Tapi memang beberapa tempat kami kunjungi, ibu-ibunya anak-anak tuh suka apa sama Diana. Semua bilang apa macam Barbie katanya, macam Barbie. Macam Barbie. Macam orang Korea kan. Makanya aku suka disini mereka. Ya, foto dulu. Nah, ya, foto. Nanti bilang sama cecenya Anyong Haseo, bisa? Nah, yuk foto cepat yuk. Foto bareng sama orang cantik. Ya. Senang banget bisa foto bareng dengan ibu dan adik-adik di sini. Ramah dan welcome banget. Oke. Terima kasih. Ketemu lagi ya. Dadah semua. Dadah. Dadah. Jadi sekarang kita langsung gas dari Tapalang menuju ke area Mamuju. Jaraknya kan tinggal 1 jam lagi. Jadi mending kita langsung sampai ke kota besarnya. Jadi atau malam bisa ke mall, kalau ada mall ya di Mamuju ya. Katanya ada ya. Nih, kondisi jalannya kau lihat kan? Jalannya ini luas banget. Bisa 2 mobil. Berarti 2 mobil lebih. 4 mobil bisa ini. Luas, lapang. Oke banget sih. Inilah yang disebut jalan Tapalang, boy. Kau tengok bentuk macam cacing kena garam dikasih abu, bakar api sikit. Alamak, ya, macam apa ini jalannya? Oke, sekarang kita akan masuk ke tikungannya. Doakan semoga Basuki kuat dan aman. Jadi sekarang kita lagi di Polsek Tapalang ya. Kita bersama dengan Bapak Iskandar, Pak. Siap. Jadi kayak biasa, kami kan kalau nggak tahu jalan tuh lebih aman nanya orang yang lebih paham area itu. Nah, kebetulan Pak Iskandar bilang kalau dari sekarang di sini kita mau lanjut ke Mamuju, walaupun malam ya, sudah aman. Udah aman, Om? Aman terkendali. Lalu untuk kondisi jalannya aman, Om? Aman, bagus. Siap, Om. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya, lanjut lagi Om ya. Ya, Wisi. Aku kurang begitu senang dengan alamak jang dan dia mengecil, boy. Oke. Kok melebar lagi? Awal yang kurang baik. Kok melebar lagi? Baguslah, semoga lebar terus ya. Oke, boy. Ini bunyinya sedikit tidak menyenangkan, boy. Jadi dia tikungannya lumayan patah, nanjak, plus jalannya tuh lagi diperbaikan. Jadi tuh ada pinggir rendahnya yang terbang gitu. Sedikit sakit di hati pas mendengar suara bum gitu. Semoga kaki-kaki Basuki kuat dan semoga interior kita aman ya. Alamak, nanjak lagi baik. Tapi sepi sih, aman. Untuk sepi, tapi jalannya serius agak buruk banget, lumayan buruk ya. Namanya juga pelebaran jalan. Tikungan depan lagi, tikungan aja lagi. Gila. Oh, ini depan macam nih.
macet total tuh. Ditutup di depan. Iya, udah. Oke, rupanya masih buka tutup boy. Padahal di jadwal yang kita baca itu di jam 3 sampai 5 tutup. Setelah jam 5 tuh udah buka terus. Ini tuh udah jam 6.20 tapi masih ada macet panjang di depan. Buka tutup bukan karena longsor kan? Gak tahu, mau dicek. Update, ternyata kondisinya cukup parah ya. Jadi ini macet yang sangat panjang sampai melintasi perbukitan. Woi gile. Padahal ini udah jalurnya harusnya udah sepi tapi masih kayak gini. Jadi truknya banyaknya pakai banget. Antriannya panjang kayak ular sampai ke ujung. Yang bisa jalan cuma satu sisi akan menunggu sampai yang kedua selesai mungkin. Dan ini kita nggak ada estimasi waktu kapan kita bisa lewat. Tapi terlanjur ya, kami udah kesini. Kalau aku mau arah kembali ke Polsek, alang-alang ya udahlah. Kita sikat aja karena sih ya banyak orang juga kan. Jadi harusnya aman lah ya tuh. Bisa lihat ya boy, macetnya ini bener-bener panjang. Kemudian banyak truk muatan dan semuanya itu akan melewati jalan ini saja. Karena ini memang jalan satu-satunya untuk menuju ke kota berikutnya. Dan seperti biasa boy ya, di Sulawesi ini memang pemandangan tuh luar biasa. Bukit-bukitnya indah banget. Nah namun ya tanjakannya juga ekstrim. Gila boy. Setelah menunggu dari sore hingga malam, kita masih terjebak macet. Dan kondisi ini udah gelap total. Akhirnya jalur kita sudah bisa jalan. Dan bagian sebelahnya masih menunggu kita. Jadi kita langsung gaskan aja boy. Ini adalah efek dari longsor. Jadi ya apa boleh buat. Kita juga nggak bisa tahu kapan musibah bisa terjadi. Ya setidaknya orang-orang di sini sudah sigap dan membuat konsep untuk membersihkan jalan setiap kali beberapa saat. Jadi ya buka tutup ini tujuannya adalah untuk membuat jalan lebih bagus juga. Dan akhirnya setelah perjalanan penuh drama ya di Tapalang dengan kemacetannya, tanjakan jalan rusak, longsor, penuh drama, akhirnya kita tiba di Mamuju di jam 8.30 malam. Dan kita langsung disambut dengan Badeboy Mamuju ya yang sangat aktif. Kita baru parkir, ya, semua terkumpul ya, foto-foto bareng dulu kita semua. Jadi kita punya rute sementara, mungkin kita akan rehat malam ini di SPBU karena ternyata SPBU-nya ada yang 24 jam. Ini SPBU 24 jam ya. Lumayan ramai, ini sudah di sekitar jam 10 malam. Kita lihat dulu kondisi Basuki yang sudah berjuang melewati jalur Bukit Tapalang, luar biasa. Beb, Basuki sehat? Sehat. Oke, Basuki masih utuh. Yang pasti jadwal kita sementara adalah kita mau rehat dulu karena ini kita lumayan lelah ya, kita nyetir lumayan setengah hari nyetir full. Intinya kita mau mandi dulu. Ngambil apa kau Beb? Apaan tuh? Anjir, gua kira ada ular ya atas aku. Kau nih tahu capek gak Beb? Lelah kau kayaknya. Mande, udah jam 10 dah nyetir seharian. Oke, tim survei WC keliling. Om siapa namanya? Dedi. Om Dedi. Iya. Salam kenal Om Dedi. Iya. Kita ketemu yang empunya seluruh SPBU ini. Bukan yang jaga Om. Jaga. Jadi kita tadi lagi mau ke WC. Kemudian kan apa ya? Kriana udah bilang sih agak bau pesing itu kan. Kami bilang ya itu biasa sih, itu kalau kita di WC yang kayak SPBU ya memang normal ada sedikit bau pesing gitu loh. Dan rasanya nggak bisa kunci pintu sama sekali. Dan ditawarin dengan Om Dedi ya untuk kita bisa pakai WC kantor. Mewah. Oh, Omnya jaga di sini. Iya. Ada AC nyaman nih. Woi, mewah kali. Om Dedi, thank you ya. Iya. Siap. Saya pamit dulu kembali ke dalam. Tidak apa-apa tinggal di sini nanti. Di mana? Omnya di mana? Standby. Di sini di rumahnya aja. Oh sana? Iya, lagi mau dikerja lagi. Ya kalau kami dicari orang kami bilang Om Dedi udah boleh kan? Iya, sudah dibolehkan sama Dedi. Siap, terima kasih banyak. Thank you banget. Ayo, baik sekali. Siap, thank you banget. Thank you ya. Ya. Sudah mandi? Sudah. Bahagia hidup kau. Karena bahagia itu sederhana. Kita bersiap untuk mode tidur. Setelah selesai mandi dan siap-siapkan mode tidur, sekarang kita mau istirahat dulu ya. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Thank you buat kamu nonton sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana.
Dadah! From my better self is like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me